Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membahas salah satu ular yang cukup unik teman-teman. Di samping saya ini udah ada kotak ular dan mungkin di kamera nggak kelihatan karena ularnya tidak begitu besar. Ularnya ada di pojok bawah sini. Nah, nanti saya akan coba keluarin ular ini nih. Jadi ular ini adalah ular picung teman-teman. Ular picung yaitu ular yang berbisa, cukup berbahaya bagi manusia nih teman-teman. Jadi makanya saya bahas ular ini karena ular ini sering konflik dengan manusia nih teman-teman. Oke, kita akan coba keluarin ular ini nih. Oke, kita depanin aja. Oke teman-teman, kita akan coba keluarin ular ini. Dan ular ini memiliki 3 warna nih teman-teman, seperti triangle, cuman ini bukan triangle. Oke, kita akan coba keluarin teman-teman. Oke teman-teman, ini saya udah dapat ularnya. Bentar dulu. Nah, ini adalah ular picung teman-teman, bisa dilihat. Ini adalah ular picung. Ular picung ini dengan ciri khasnya memiliki 3 warna di bagian lehernya teman-teman. Jadi kenapa disebut ular picung? Karena memang di sini warna kemerahan ini mirip dengan buah picung teman-teman. Jadi kenapa disebutnya ular picung? Karena memang di sininya, di lehernya nih mirip seperti buah picung teman-teman. Nah oke, jadi ini adalah ular picung dewasa nih teman-teman, atau nama ilmiahnya yaitu Rhodopis subminiatus nih teman-teman. Masih kerabat dekatnya picung gunung. Nah oke, jadi ini udah cukup dewasa dan saya menemukan ular ini masuk ke dalam WC warga teman-teman. Rumah warga masuk ke dalam WC-nya teman-teman. Jadi ini hasil rescue dan video rescue-nya pun ada video singkatnya. Nih akan saya tampilin, oke. Tapi foto eta Rhodopis. Masukkan nih kayak tadi situ kepuan. Nah itu video rescue-nya cuman ada cuplikannya sebentar. Jadi saya akan bahas di sini karena ini ular ini lumayan berbahaya buat manusia. Tadinya ular ini digolongkan ke dalam Colubridae dan ular ini tidak berbahaya tadinya teman-teman, berbisa rendah. Namun dari beberapa kasus gigitan yang udah dialami oleh sebagian orang, ular ini ternyata termasuk jenis ular yang berbahaya nih teman-teman. Jadi apabila kalian menjumpai ular ini, lebih baik kalian hindari. Dan ular ini memiliki 2 kemampuan, 2 protektor untuk melindungi dirinya dari gigitannya yang berbisa, dan di lehernya itu beracun teman-teman. Jadi dia memiliki bisa dan memiliki racun. Jadi racunnya itu berasal dari makanannya teman-teman. Makanannya itu kodok budung. Jadi dia bisa mengelola si racun kodok budung itu menjadi racun ular ini nih. Jadi perlindungan ular ini, dan biasanya racunnya itu dikeluarkan di bagian leher. Jadi di bagian leher ini dia memiliki kelenjar. Ketika dia merasa terancam, dia akan mengeluarkan racun ular tersebut nih. Nah seperti ini, saya pegang seperti ini, dia udah mengeluarkan racun. Nah jadi ketika kita udah megang ular ini seperti ini dan megang makanan, nah itu akan membuat kita keracunan teman-teman. Alangkah baiknya kita cuci tangan dulu. Nah jadi
Ular ini memiliki taring belakang, jadi ketika dia menggigit manusia, dia akan mengunyah dulu teman-teman. Dia akan sedikit kesulitan, akan terus menggigit sampai taring belakangnya itu kena kulit kita, baru dia bisa menginjekkan bisanya. Nah, oke. Jadi ciri-cirinya yang paling spesifik yaitu bagian lehernya. Tuh, ini warna kuning, ini warna merah, kemerahan, dan kesininya ada warna kuning, coklat, hitam. Tuh, jadi seperti ini. Jadi ular ini panjang maksimalnya 130 cm, dan ular ini berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya ular ini bertelur 13-17 butir dan akan dirami selama 13 pekan sampai 15 pekan teman-teman. Dan biasanya anak-anak ular ini ketika lahir itu panjangnya sudah 13 cm sampai 15 cm teman-teman. Oke, jadi kita sama-sama bareng-bareng belajar tentang mengenali ular agar kita tahu ular mana saja yang berbahaya dan ular mana saja yang tidak berbahaya nih teman-teman. Oke, jadi ini adalah salah satu jenis yang berbahaya. Ketika kalian menjumpai ini di sekitar rumah kalian atau di alam, kalian lebih baik menghindari ular ini, karena memang ular ini jarang menggigit. Sebenarnya sih ular ini jarang menggigit, namun ketika dia merasa terancam, keinjak atau kita mainin, dia akan nyerang teman-teman. Dia akan mencoba menggigit. Ini udah termasuk dewasa teman-teman, udah termasuk dewasa. Jadi ular ini habitat aslinya yaitu di sawah-sawah, rawa, sungai, dan dekat permukiman warga juga teman-teman. Ini ular ini bisa dijumpai di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera teman-teman. Jadi ini penyebarannya sangat luas, cukup luas. Kenapa saya ininya pegang kepalanya? Karena saya cari aman teman-teman. Saya tidak mau kegigit, jadi saya amankan aja pegang kepalanya seperti ini. Ini tidak terlalu kencang dan tidak menyakiti si ular ini teman-teman. Oke. Makanan ular tersebut yaitu karena dia habitatnya di sungai, persawahan seperti itu, dia makannya katak teman-teman. Katak atau serangga-serangga kecil, burung kecil. Dan ular ini pun sesekali masuk ke pemukiman warga nih, sesekali konflik dengan warga. Dan ini pun saya mendapatkan ular ini di rumah warga teman-teman. Ada yang lapor ke saya dan ternyata ular picung teman-teman nih. Biasanya yang sering masuk ke rumah warga itu kobra atau ular genteng, dan ternyata saya menjumpai ular ini di pemukiman warga nih teman-teman. Oke, ularnya sangat cantik sekali, bisa dilihat. Dan ini udah seminggu di rumah saya teman-teman. Rencananya saya akan jadiin ular ini display di rumah saya. Dan kemarin udah dikasih makan katak, dia langsung makan teman-teman. Makannya pun sangat lahap sekali. Nanti akan saya tunjukkan videonya. Saya akan selipkan videonya di akhir video ini teman-teman. Video dia lagi makannya. Oke, di alamnya pun di sini masih banyak teman-teman. Lihat. Jadi dia tidak termasuk ular yang dilindungi, tidak termasuk ular yang langka. Ini habitatnya masih banyak sekali nih teman-teman. Biasa dijumpai di sungai-sungai, persawahan, banyak teman-teman. Ini adalah termasuk jenis ular rumput, ular yang di bawah. Jadi dia jarang-jarang di atas pohon. Dia seringnya di bawah, di sungai, karena makanannya pun ya seperti katak itu teman-teman. Nah, oke, sekali lagi, kalau kalian menjumpai ular seperti ini dengan warna yang seperti ini kalian lebih baik hindari teman-teman, karena ular ini cukup berbahaya dan dia memiliki dua senjata, dengan bisanya dan dengan racunnya teman-teman. Jadi cukup penjelasannya sampai di sini aja. Kita belajar ular, mengenali ular bareng-bareng, karena saya pun masih belajar nih teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, untuk selalu mensupport channel saya ini. Oke, saya akan masukkan lagi ular ini. Oke, terima kasih yang telah menonton. Bye.